Bisa ndek volume. Baik, Bapak Ibu, kita akan mulai kegiatan kita, PA kita pada malam hari ini. Jam sudah mulai tepat menunjukkan pukul 7, gitu ya. Kita akan mulai kegiatan kita. Sebelumnya kita akan menyanyikan dulu sebuah lagu pembuka, yaitu berjudul Serikat Persaudaraan yang diambil dari Kidung Jemaat nomor 249. Saya akan tayangkan untuk kita semua. Berdamai bersejahtera dengan pengasihan. Dan masing-masing kamu diberikan terang supaya kamu bekerja dan rajin bekerja. Hendaklah hatimu rendah, kau Tuhan berpesan. Jemaat iman berkasih-kasihan. Baik, kita akan memulai ibadah kita di dalam doa. Saya minta tolong Ibu Dr. Gigi Korin untuk memimpin kita di dalam doa. Persilakan. Mari kita berdoa. Bapa yang Maha Baik, Bapa yang masih kami sembah di dalam nama Yesus Kristus, kami bersyukur Tuhan Yesus, Engkau berikan kami kesempatan di sore hari ini berkumpul bersama-sama ibadah. Berkatilah kami ya Tuhan, bagi saudara-saudari kami yang belum dapat hadir, Engkau berkati mereka untuk bisa mengikuti dalam ibadah online ini Tuhan. Tuhan kami Yesus Kristus, ampunilah segala dosa-dosa kami Bapa. Bila ada yang berkehendak, ampunilah kami Bapa, jadilah kami terang Bapa di antara saudara-saudara kami ya. Ya Tuhan Yesus, inilah doa kami Bapa, kami serahkan ibadah kami ke dalam tangan pengasihan-Mu. Haleluya, amin. Amin. Terima kasih, Korin. Masuk, Bu, masuk. Oke, kita hari ini Bapak Ibu, sebagaimana seperti PA kita di bulan kemarin. Kalau bulan kemarin, ada yang masih ingat nggak Bapak Ibu? PA bulan kemarin, atau saudara-saudari sekalian yang ikut, ini saya lihat ada beberapa akun anak remaja, ada yang katekisasi saya, ada yang masih ingat nggak? Kita bulan kemarin ngebahas tentang apa? Ayo Bapak Ibu, PA bulan kemarin. GKI, Pak. Tentang GKI secara umum. Nah, hari ini, ya, kalau kata suara salah satu channel YouTube yang saya suka tonton, intonasinya begitu. Hari ini kita mau membahas soal lebih spesifik lagi, yaitu kita mau bahas soal GKI Cicurug. Ya,
Saya akan tanyakan slide-nya. Nah, mudah-mudahan sudah masuk. Oke. Nah, oke, hari ini kita akan membahas secara mendetail soal GKI Cicurug, Bapak Ibu, gitu ya, lebih mendetail dari mudah-mudahan ini cukup detail, gitu ya. Saya percaya, yakin Bapak Ibu serta saudara-saudari sekalian yang jauh lebih lama di sini lebih mengenal, gitu ya. Nah, oleh karena itu, pertanyaan saya yang pertama untuk memulai sesi ini adalah sejak tahun berapa? Nih kita kira entah sejak tahun berapa atau sudah berapa tahun Bapak Ibu serta saudara-saudari sekalian berjemaat di GKI Cicurug. Ayo diingat-ingat, udah berapa tahun atau sejak tahun berapa? Sejak aku menikah. Gimana Bu? Sejak aku menikah. Wah, itu tahun berapa tuh Bu? Tahun berapa pindah ke sini 99? 99. Tahun 80, Pak. Tahun 80. Berapa Pak Giran? Tahun 80. 80. Saya Oke, tahun ayo, 95. Berapa Bu? 95. Tahun 95. Aku Oke. tahun 81, Pak. Ya, Bu Sarjila 81. Uti tahun berapa? 82. Wah, saya belum lahir nih. Ayo Bapak Ibu, ada lagi, coba. 82, 81, 80. Ayo. 95. 95, Pak Hermanto. Ada lagi. 93. 93, ini pasti Ibu Hermanto. 92, Pak. 92, oh Pak Daslanto 92 sama Bu Sri Harumi. Oke, 92, saya belum lahir, saya 93. Oke. Tahun 80. Berapa Bu Tentrem? Sumi 6 Berapa? 80, Pak. Oh Pak ini 80 Pak, ini Bu Sumina. Bu Tentrem tahun berapa Bu? 80, 70? Bu Tentrem tadi saya dengar ada puluhnya 70 kali. Ya. Ayo. Ya Bapak Ibu yang lain silakan. Tahun berapa? Ayo. Terus dari juga. Jangan malu, tenang aja. Kalau saya ditanya ini, soalnya saya bilang tahun 2020 saya masuk jadi anggota jemaat GKI Cicurug. Nah, kalau beribadahnya saya 2019. Oke. Jadi 88. 88 Bu Kristiawati, terima kasih. 8. Tahun 85. 85 Bu Tentrem. Wah, luar biasa. Mantap. Ya Bapak Ibu ya, tentu ini Bapak Ibu serta saudara-saudari sekalian jauh lebih lama dari saya gitu ya. Kayak tadi saya bilang, saya baru masuk menjadi anggota jemaat GKI Cicurug itu tahun 2020. Tepatnya tanggal 15 kurangin 7 tuh berarti 8 Maret 2020. Karena saya ingat banget minggu depannya saya diteguhkan sebagai penatua. Nah, seminggu sebelumnya saya atestasi keluar dari Harapan Indah, langsung atestasi masuk ke GKI Cicurug. Nah, kalau kita lihat dari pertanyaan ini Bapak Ibu, kalau kita bicara tentang GKI Cicurug, tentu kita mau lihat yang pertama, yaitu sekilas tentang GKI Cicurug. Yang paling pertama Bapak Ibu, kalau bicara GKI Cicurug, pastinya kalau GKI Cicurug itu berada di mana daerah yang pasti namanya Cicurug. Daerahnya apa? Yaitu Kecamatan Cicurug ya. GKI Cicurug merupakan sebuah jemaat GKI ya. Jemaat GKI yang berdiri di tengah masyarakat Kecamatan Cicurug, kabupatennya mana? Kabupatennya Sukabumi. Ya. Jadi Bapak Ibu kalau ditanya, kita di tengah kecamatannya Kecamatan Cicurug ya, bukan kecamatan yang lain. Kecamatan Cicurug. Tapi Bapak Ibu, nama lengkapnya yang tercatat di GKI, kalau bicara soal GKI itu kan dinamakan berdasarkan nama jalan, ya, nama jalan atau nama daerah
di sekitarnya seperti yang kita bahas di bulan kemarin gitu ya. Nah, nama lengkap dari Jemaat GKI Cicurug itu adalah apa? Gereja Kristen Indonesia, Jalan Siliwangi, Gang Kongsi, nomor 62B. Nah, itu nama resminya GKI Cicurug. Nama yang tercatat sesuai dengan tata gereja GKI itu adalah Gereja Kristen Indonesia, Jalan Siliwangi, Gang Kongsi, nomor 62B. Nama lainnya GKI Cicurug. Sama kayak waktu saya dulu berjemaat di GKI Harapan Indah. Di GKI Harapan Indah itu memang sebenarnya namanya bukan GKI Harapan Indah, tetapi apa? Gereja Kristen Indonesia, Jalan Taman Kenanga, Blok HA nomor 4 sampai 6, Perumahan Harapan Indah, Bekasi Barat, Kota Bekasi. Nah, kayak gitu. Tapi dikenalnya kan dengan GKI Harapan Indah. GKI Cicurug juga sama. Gereja Kristen Indonesia, Jalan Siliwangi, Gang Kongsi, nomor 62B. Atau kalau misalnya kita nggak usah jauh-jauh, Bapak Ibu, kita ke tetangga deket kita deh, ya. Kita ke tetangga deket yang masih anggota Cici Suci juga. Sama-sama klasis Jakarta Selatan, yaitu GKI Cibadak. GKI Cibadak, dia memang terletak di Kecamatan Cibadak. Tapi nama lengkapnya adalah Gereja Kristen Indonesia, Jalan Perintis Kemerdekaan, nomor 9, Kecamatan Cibadak, Kabupaten Sukabumi. Cuman karena memang ya kayak kita gini gitu ya, Bapak Ibu ya, di Cicurug ini GKI ya cuman GKI Cicurug aja. Ya GKI Cicurug, ya kita dikenalnya dengan GKI Cicurug saja. GKI Cicurug ya cuma satu. Gereja mana? Itu gereja yang ada di Gang Kongsi. Berbeda ceritanya kalau misalkan ada 2 GKI di satu daerah yang sama. Saya ambil contoh di Cirebon. Ada GKI Cirebon Pengampon, ada GKI Rahmani. Itu di satu jalan yang sama, yaitu di di Jalan Pengampon. Kalau GKI Rahmani, makanya bedanya bahkan sedikit. Kalau GKI Rahmani itu Pengampon nomor 24 Cirebon. Kalau GKI Pengampon, Cirebon, itu Gereja Kristen Indonesia Jalan Pengampon nomor 31. Mau tidak mau mereka nggak bisa memakai nama nama yang sama. Misalkan yang satu GKI Pengampon A, yang satu GKI Pengampon B nggak bisa. Atau GKI Cirebon nggak bisa. Karena apa? Karena di Cirebon itu ada beberapa GKI. Ada GKI Pengampon, ada GKI Rahmani, ada GKI Cirebon Pamitran, dan yang lain-lainnya. Juga kalau GKI Pengampon itu lebih dikenal dengan yang nama lengkapnya. Kebetulan yang satunya ini dia tidak memakai nama jalan, lebih dikenal dengan nama GKI Rahmani. Dan juga kebetulan klasisnya beda. Yang satu klasisnya adalah klasis Priangan GKI Rahmani, GKI Pengampon Cirebon adalah klasis Cirebon. Di GKI Cicurug kita karena cuman ya satu-satunya GKI yang ada di Kecamatan Cicurug, ya kita dikenal dengan GKI Cicurug. Atau kalau Bapak Ibu naik angkot, kita dikenalnya bukan Gereja GKI Cicurug, kita harus bilangnya Gereja Gang Kongsi. Karena apa? Karena gereja itu ada Gereja Al-Amin, Gang Al-Amin, GPDI, GKI Cicurug atau Gang Kongsi dibilangnya, atau satu lagi stasiun, yaitu Gereja Katolik. Nah, selanjutnya, selain kita berada di Cicurug, Bapak Ibu, sedikit tentang GKI Cicurug. Awalnya GKI Cicurug itu based on-nya adalah sebuah persekutuan rumah tangga. Jadi kalau kita bilang PRT, persekutuan rumah tangga, itu sebenarnya itu udah kayak core-nya GKI Cicurug. Itu udah kayak intinya GKI Cicurug. Ya. Persekutuan rumah tangganya kapan? Itu berada di sekitar tahun 1920. Ya, saya belum lahir ya Bapak Ibu ya, 1920, jadi berarti 101 tahun yang lalu. 101 tahun yang lalu, pada tahun 1920, ada sebuah persekutuan rumah tangga di mana? Di rumah gedung. Rumah keluarga Chua, yaitu pemilik pabrik kue Cap Bunga. Dilayani oleh siapa? Dilayaninya oleh Gereja Kristus Bogor. Waktu itu masih namanya Chunghua Cito Chauwi. Ya, Bapak Ibu mudah-mudahan masih ingat nih pembahasan saya di bulan kemarin. Ada Tionghoa Cito Chauwi, itu jadi GKI Jawa Barat. Ya.
Tionghoa Kito Kahwe Kohwe Jawa Barat itu jadi GKI Jawa Barat atau sekarang Gereja Kristen Indonesia Sinode Wilayah Jawa Barat. Nah, yang kedua, Chunghwa Cito Chauhui. Sebenarnya yang satu pakai C, yang satu pakai T, gitu ya. Chunghwa Cito Chauhui ini jadi kemudian Sinode Gereja Kristus. Nah, ini dilayani dulu adalah oleh Gereja Kristus Bogor. Chunghwa Cito Chauhui yang jemaatnya di Bogor. Pada tahun berapa? Pada tahun 1920. Makanya tradisi persekutuan rumah tangga itu sesuatu yang nggak bisa hilang dari jemaat Cicurug atau bahkan gereja-gereja Kristen khususnya GKI gitu ya, GKI yang di Jawa Barat. Karena apa? Core-nya atau asal muasalnya itu dari persekutuan rumah tangga. GKI berasal dari persekutuan rumah tangga keluarga-keluarga Tionghoa khususnya yang di Jawa Barat. Termasuk juga GKI Cicurug. Diawali oleh persekutuan rumah tangga di rumah gedung itu. Ya, oleh keluarga Choa yang dilayani oleh Gereja Kristus Bogor. Nah, berikutnya juga Bapak Ibu, kalau bicara dengan GKI Cicurug, nah, ini yang mungkin sebagian besar Bapak Ibu atau serta saudara-saudari sekalian, ini anak-anak katek, nanti kita akan belajar di kelas katekisasi, nanti ya, masih jauh kalau yang lagi katek sama saya sekarang. Kalau yang sudah belajar katekisasi di tahun kemarin harusnya mereka udah tahu karena ini materinya mereka. Salah satu materi mereka adalah tentang GKI Cicurug. Dulunya Gereja Kristen Indonesia atau GKI Cicurug itu adalah Gereja Kristus. Merupakan sebuah gereja Kristus yang udah jemaat dewasa. Jadi dulu ada Gereja Kristus Cicurug Bapak Ibu. Tempatnya di mana? Ya, tempatnya di GKI Cicurug ini. Kenapa? Karena pada tahun 1964 pos kebaktian GKI Gereja Kristus Bogor di Cicurug ya, kita ingat ya dari tadi tahun 1920 itu ada persekutuan rumah tangga. Dari persekutuan rumah tangga lama-lama dia jadi pos kebaktian. Pos kebaktian ini pada tahun 1964 berarti udah hampir 40 tahun lebih gitu ya Bapak Ibu. Pos kebaktian Gereja Kristus Bogor di Cicurug didewasakan menjadi Gereja Kristus Cicurug. Jadi sempat ada Gereja Kristus Cicurug. Tetapi 3 tahun setelahnya pada 19 April 1967 Gereja Kristus Cicurug itu memutuskan untuk keluar dari Gereja Kristus, Sinode Gereja Kristus ya. Sinode Gereja Kristus yang tadi saya bilang Chunghwa Cito Chauhui asal muasalnya masih bersaudara dengan GKI. Keluar dengan Sinode Gereja Kristus karena apa? Karena usut punya usut, ada kurang perhatian terhadap pelayanan di Cicurug. Kalau dari cerita-cerita yang saya coba gali waktu itu, Bapak Ibu ketika menyusun materi ini kebetulan salah satu materi katekisasi Bapak Ibu, jadi yang katekisasi 2019, katekisasi 2020, saya coba usut kenapa sih kok bisa keluar. Salah satu alasan yang membuat keluar karena waktu itu saya dengar ibadah Natal. Ibadah Natal nih, mau Natalan, Gereja Kristus Cicurug menulis ke Gereja Kristus Bogor. Waktu itu belum ada pendeta di Gereja Kristus Cicurug untuk dilayani oleh pendeta. Ya, mungkin bisa kita cross check nanti di belakang. Dilayani oleh pendeta. Namun apa yang terjadi? Yang terjadi yang dikirim bukanlah seorang pendeta. Terjadilah persidangan majelis jemaat atau mana akhirnya secara aklamasi menyatakan diri keluar dari Gereja Kristus. Keluar 19 April 1967. Beberapa bulan setelahnya, yaitu pada 29 Juli, di tahun apa? Tahunnya sama. 29 Juli 1967, Gereja Kristus Cicurug masuk menjadi bagian dari Sinode Gereja Kristen Indonesia. Makanya Bapak Ibu, kalau ditanya kapan ulang tahunnya GKI Cicurug, ulang tahunnya GKI Cicurug adalah 29 Juli. Karena mulai tanggal 29 Juli 1967, Gereja Kristen Indonesia Cicurug ini berdiri. Dan pendeta pertamanya ditahbis adalah pendeta Hari Siswoyo. Ditahbiskan pada tahun 1975. Kalau bicara soal GKI Cicurug, Bapak Ibu, harusnya, ini lucunya ya Bapak Ibu, fun facts-nya, itu bernama GKI Pagadungan. Loh, kok bisa ada nama Pagadungan, Pak Sam? Kita nggak pernah dengar ini nama apa gitu ya.
Kalau Pulau Gadung pasti Bapak Ibu tahulah itu ada sebuah tempat di Jakarta. Pulau Gebang juga sama, itu terminal di Jakarta. Tapi kalau Pagadungan teh naon Pak Sam gitu ya. Bapak Ibu harus ya GKI Cicurug itu namanya GKI Pagadungan. Kenapa bisa namanya GKI Pagadungan? Karena apa? Sebelum berubah nama menjadi Cicurug, daerah kita ini, tempat kita tinggal sekarang, itu namanya Pagadungan. Dibentuk menjadi distrik oleh VOC pada tahun 1776. Jadi, ya berapa ratus tahun yang lalu ya Bapak Ibu ya. Tahun 1776, terus VOC itu dilikuidasi tahun 1799. Bangkrut. Bahasa buku sejarahnya VOC itu bangkrut, Bapak Ibu serta saudara-saudari sekalian. Anak-anak SMP, anak-anak SMA bisa menemukan pelajaran ini di buku sejarah mereka. VOC bangkrutnya atau dilikuidasi oleh pemerintah Belanda itu pada 31 Desember 1799. Makanya pada 1 Januari 1800 daerah VOC itu yang tadinya merupakan daerah yang dipegang VOC, dikontrol oleh VOC, itu jadi dikontrol oleh pemerintah kerajaan Belanda. Nah, tahun 1776 distrik ini dinamai Pagadungan. Dulunya masih satu pemerintahan dengan Cianjur, ya. Regent Cianjur, setara regent itu mungkin seperti bupati gitu ya, kalau nggak salah. Regentnya Cianjur waktu itu adalah Raden Enoh. Nanti Bapak Ibu bisa cari atau saudara-saudari bisa cari. Raden Enoh itu sempat menimbulkan masalah ketika dia meninggal gitu ya. Kapan ganti nama jadi Cicurug? Ganti namanya adalah tahun 1819. Cicurug itu berganti nama dari Pagadungan menjadi Cicurug sekitar tahun 1819. Kalau misalnya nggak ganti nama ya sampai hari ini kita namanya GKI Pagadungan. Cibadak dulunya juga namanya bukan Cibadak Bapak Ibu. Ada Cibadak itu nama zaman dulunya. Cibadak itu nama zaman dulunya adalah apa tuh? Tadi saya nemu. Cibadak itu nama zaman dulunya itu adalah kok hilang? Nah. Oke, Pagadungan menjadi Cicurug. Ciheulang ya. Ciheulang, Pak. Ciheulang. Aduh, mana ya bacanya? Ciheulang. Cihelang. Ya, itulah. Ya, itu ya Bapak Ibu. Cihelang. Saya agak kesulitan membaca heu itu ya. Ciheulang. Nah, dulu Cibadak itu namanya Ciheulang. Kita Cicurug itu namanya Pagadungan ya. Cicurug itu namanya Pagadungan. Untungnya ganti nama tahun 1819. Saya nggak ngebayang kalau namanya kita masih Pagadungan sampai sekarang. Agak lucu kayaknya. GKI mana? Dari jemaat GKI mana? GKI Pagadungan. Waduh, GKI Pagadungan itu di mana? Ya, dan juga dulu Cimelati itu konon katanya Cimelati adalah perkebunan teh ya, daerah Cimelati itu partikelir, ada orang bule yang punya gitu ya, Cimelati dan seterusnya. Oke, kita nggak akan bahas lama soal ini. Untuk informasi selanjutnya Bapak Ibu serta saudari-saudari serta saudara-saudari bisa main ke pendopo Cicurug ya. Di situ silahkan tanya-tanya sama harusnya orang-orang yang ada di sana tahu sejarahnya Cicurug. Nah, ini juga salah satu yang saya garis bawahi apa? GKI yang memiliki 2 alamat. GKI Cicurug itu ya kita salah satu GKI yang punya 2 alamat. Kenapa? Karena selain beralamat di Jalan Siliwangi Gang Kongsi nomor 62, GKI Cicurug juga punya 1 alamat lagi, yaitu Jalan Siliwangi Kampung Sukamana RT 3 RW 3. Nah, alamat yang terakhir ini, Jalan Siliwangi Kampung Sukamana RT 3 RW 3 ini, itu adalah alamat area serbaguna. Area serbaguna tuh yang mana Pak Sam? Ya, dulu mah dikenalnya kita gampangnya bilang apa? Parkiran. Ya, parkiran, sekolah minggu, remaja, TU, rumah dinas koster, pastori, gedung serbaguna. Ya disitulah. Atau juga sekarang gedung pelayanan yang lagi direnovasi ini, itu alamatnya adalah Kampung Sukamana RT RW 3. Dan saya nggak salah nulis nih,
RT 3 RW 3. Tapi kampungnya bener, Kampung Sukamanah di sini wilayahnya. Masih bingung juga Bapak Ibu, itu yang alamat ini adalah alamat yang paling kelihatan dari penabur, yaitu Kampung Sukamanah RT 3 RW 3. Yang belokannya udah kelihatan. Nah, walaupun begitu Bapak Ibu, karena memang GKI Cicurug ini sudah lebih dikenal dengan Siliwangi Gang Kongsi nomor 62B, alamat apapun yang dituliskan oleh misalkan ada orang ngirim gitu ya, Jalan Siliwangi Gang Kongsi nomor 62B, pasti nyampainya ke Kampung Sukamanah RT 3 RW 3. Karena apa? Karena sudah orang tahu, oh di situ nganternya. Memang alamatnya ke sana, ke alamat gereja. Tapi nganternya kemana? Nganternya kan akhirnya nyampainya ke PU. Jadi GKI Cicurug itu kalau ditanya alamat ya memang alamatnya 2 ya Bapak Ibu ya. Alamatnya 2. Ada yang satu untuk alamat gereja, Kongsi nomor 62B, itu juga yang dipakai sebagai alamat resmi kita, GKI juga. Ada yang satunya adalah Kampung Sukamanah RT 3 RW 3. Begitu. Nah, setelah kita mengenal GKI Cicurug, tentang GKI Cicurug, kalau boleh kita bilang bagaimana sih perkembangannya? Kalau boleh dibilang perkembangan GKI Cicurug, Bapak Ibu, kalau saya paparkan secara mendetail, memang ini bukannya panjang lebar lagi, tapi ini akan memakan waktu yang sangat lama. Karena apa? Karena GKI Cicurug itu umurnya Bapak Ibu, ayo ada yang tahu nggak umurnya GKI Cicurug berapa? Coba, ayo. Kita berdiri 29 Juli tahun 1967. Berarti sekarang kita usianya berapa tahun? 50 berapa, Uci? 54. 54. Ya, ayo coba Bubas 54. Ayo Bapak Ibu yang lain berapa? 55. Oke, ayo 50. Yang lain Bapak Ibu berapa? 50 berapa? 54. Oke. Sekarang begini Bapak Ibu. Tadi GKI Cicurug ulang tahunnya tanggal berapa? Tanggal 9 Juli. Sekarang tanggal berapa Bapak Ibu? 67. Sekarang 21. 21. Berarti masih usianya berapa Bapak Ibu? Ya udah 54. 53 ya. Karena masih hitungannya 2020 ya. 53 tahun. 54 apa? Ya udah 54. 54 dong. April. Cincai 54. 55 jalan. 54. 55 jalan. Belum dong. Belum, Oh, Pak. belum. Belum, Pak. Kan tanggal 29 Juli ulang tahun. Ulang tahun 29 Juli. Kurang seminggu, 8 hari lagi, Pak. Nggak seminggu. 8 hari lagi. Cuma seminggu. 8 hari lagi lah. Menjelang 54 ya Bapak Ibu ya. Gitu ya. Ya segitulah pokoknya Bapak Ibu. Ya. 8 hari lagi ulang tahun. Betul, Pak. 8 hari lagi. 29. Kalau gini kan semangat kita jadi hitung ya Bapak Ibu ya. 55, 54, ayo kira-kira berapa? 24 Sabtu. Nanti tanggal 29 itu 54. Tapi Ya. sekarang masih tanggal 21 berarti masih 50. 4. 5. Cuma 3 dong Bapak Ibu. Ya, jadi Bapak Ibu kalau memaparkan 53 atau 54 tahun tentu nggak cukup durasi 1 jam, 2 jam gitu ya. Karena kalau boleh di listing ya Bapak Ibu ya, ini Bapak Ibu kalau nggak percaya bisa nanya sama anak-anak yang masih ingat kan Bapak Ibu Warta yang sidik tahun kemarin siapa aja? Ada saudaranya nggak tuh? Kalau yang sidik tahun 2019, 2020, terus yang sidik kemarin 2021, angkatan 2020 yang sidik, angkatan yang sidik tahun angkatan katekisasi 2019, mudah-mudahan masih ingat Bapak Ibu. Bisa nanya ke kakaknya, ke saudaranya. Itu ada, mereka punya materinya. Kalau bicara Cicurug itu kalau di listing pendeta konsulennya aja, pendeta dan pendeta konsulen ya. Ini daftar pendeta dan pendeta konsulen sampai sekarang itu ada 11 saya itu. Kalau nggak percaya bisa ditanya ke anak-anak yang udah lulus katekisasi, mestinya mereka tahu. Karena apa? Karena kalau dihitung kan pertama, mungkin ayo Bapak Ibu, mudah-mudahan masih ada yang ingat nih, pendeta
pendeta konsulen maupun pendeta yang pernah melayani di GKI Cicurug. Yang pertama, Clement. Hari nah, yang Siswoyo. kita habis pertama ini dong. Kalau Pak Clement kan konsulen mungkin dulu. Yang pertama ditahbis Pak Hari. Pendeta Hari. Terus kedua habis Pak Hari kan konsulen dulu. Pak Iwan. Kiki Anugrah konsulen dulu. Terus 80 sampai 83 tuh Bapak Ibu Pak Kiki. Pak Hari Siswoyo kan 75 sampai 80 saya catat. Pak Kiki Anugrah 80 sampai 83 konsulen. 83 sampai 84 Pak Ben emeritus. Pak Ben emeritus. Pak 83 sampai 84 saya hitung. Pendeta Ben Malaki. Ya, terus Konsulen. baru masuk Pak Iwan. Pak Iwan. Pak Iwan Terus Pak Pinje. 82 sampai 91. Terus Pak Ben dulu Pak konsulen lagi, Pak Ben. Tahun 91 sampai 94 konsulen. Dan sama Pak Santoni, betul Bu Sri. Pendeta Santoni Tony. konsulen juga. Habis itu Pak Tony konsulen lagi. Periode 91 sampai 94 semua tuh bertiga tuh. Terus baru masuk Pak Vince 94 sampai 2006. Terus habis Pak Vince siapa Bapak Ibu? Ayo. Pendeta Tasum Almarhum. Tasum. Parasum Amum. Belum. Ada satu lagi. Pak Mulyadi. Pendeta Mulyadi Karyadi. Karnadi Bu, Karnadi. Konsulen tuh. Sampai 2008. Baru masuk almarhum Pak Talsum 2008 sampai 2019. Nah, terus habis Pak Talsum siapa Bapak Ibu? Ayo. Belum ada. Nah, itu baru Pesa dari 2019 sampai sekarang. Ya. Itu baru pendeta konsulennya. Belum yang lain-lainnya kalau dibahas satu persatu. Gedungnya dulu. Mana? Ayo. Kalau sekarang tempat ibadahnya yang Toko sepeda. Toko sepeda, betul. Itu ya. Banyak tentu perjalanan 50 tahun lebih gitu ya Bapak Ibu ya. 50 tahun mah, buset. Panjang banget ya, banyak gitu ya yang diceritain naik turunnya. Sempet ada usaha dulu kalau kita boleh cerita gitu ya Bapak Ibu ya, kita sharing-sharing. Sempet tuh ada usaha gereja tuh nggak di seberang, mau bangun di sini. Saya sempat lihat maketnya, masih ada sampai sekarang maketnya Bapak Ibu. Gereja dibangun di sini mau kayak gimana arsitekturnya, ininya, ada upaya untuk tinggal ke sini. Itu mungkin sekitar, kalau maket berarti asumsi saya 90-an, 80, 90-an sampai 2000-an. Wah, gitu ya. Nah, tetap itu perjalanan panjang gitu ya Bapak Ibu ya. Kalau juga cerita GKI Cicurug gitu ya, nggak lepas dari sekolah yang sepelemparan batu dari dia, yaitu sekolah yang sekarang namanya Penabur. Dulu namanya apa Bapak Ibu? Deborah. Betul. Ini masih canggih semua nih. Masih canggih. Jadi anak-anak katekisasi kalau ditanya Deborah itu apa? Deborah itu adalah sekarang namanya sekolah BPK Penabur Cicurug. Itu dulu namanya Deborah. Ya, kalau nggak percaya bisa tanya ke papa mamahnya ya. Papa mamahnya kalau nggak percaya tanya lagi ke anggota GKI Cicurug yang lain. Oke. Kalau boleh disimpulkan Bapak Ibu, perjalanan GKI Cicurug 53 yang mau ke 54 tahun ini, kalau saya boleh simpulkan itu ada tiga perkembangan besar. Apa? Yang pertama adalah GKI Cicurug itu gereja yang semakin majemuk. Saya dengar tuh cerita-cerita Bapak Ibu, dulu mah ibadah jemaatnya masih dikit, ya masih bisa dihitung. Si Anu duduknya di sini, si Anu duduknya di sana, saya duduknya di sebelah sini. Tapi seiring dengan perkembangan zaman, kita GKI Cicurug makin hari jumlah jemaatnya makin banyak, dan apa? Semakin majemuk, semakin banyak orang yang beragam suku, beragam budaya yang hadir di tengah jemaat. Kalau misalkan kita lihat dari komposisi jemaat, ya komposisi anggota jemaat itu Bapak Ibu bisa nanya sama Bu Sri itu, jemaat kita gimana komposisinya? Beragam pasti, sangat-sangat beragam. Ya, ada yang dari suku A, suku B, suku C, suku D, terus dari kelahirannya di mana, ada yang lahir di
Cicurug, lahir dan besar di Cicurug, ada yang lahir dan besar dari tempat lain, ada yang dari luar pulau, ada yang dari luar kota, tumplek-brek semua di sini. Gitu ya Bapak Ibu ya. Masuk saya juga kan, saya bukan kelahiran sini gitu ya. Masuk di sini. Kita ini semakin hari semakin majemuk, semakin rame GKI Cicurug ini. Sama kayak lingkungan Cicurug kita di sini gitu ya. Makin hari makin banyak perumahan. Kalau saya hitung-hitung kayaknya bisa nambah 1 gitu ya tiap hari, per beberapa bulan sekali bisa nambah 1 perumahan di Cicurug ini. Ada perumahan lagi di sini, ada perumahan lagi di sana, ada perumahan lagi di situ. Kayak anggota jemaat aja, Pak, ini perumahannya di mana? Saya baru dengar nih, ini saya baru lihat nih perumahan. Oh, di sebelah sini, Pak. Bapak jalan alternatif Benteng, naik terbelok, Pak. Itu ada perumahan baru gede di situ. Oke, gedean. Iya ya, gede banget perumahannya ya. Ini menunjukkan bahwa apa? Gereja kita semakin majemuk. Sebagaimana Cicurug juga makin banyak penduduknya, Bapak Ibu. Kita juga GKI Cicurug pun sebagai salah satu gereja makin majemuk. Latar belakangnya ada yang dari GKI, ada yang dari non GKI, ada yang dari gereja kesukuan, ada yang dari gereja non kesukuan. Pokoknya dari mana-mana ada. Selain kita semakin majemuk juga apa? Gereja kita juga terus berbenah. Buktinya apa Bapak Ibu? Buktinya tahun 2018 kita merenovasi seberang. Ya. Itu menjadi sebuah proses awal kita untuk membenahi gedung gereja, membenahi fasilitas ibadah kita. 2018 kita mulai renovasi seberang itu. Kita renovasi dengan melihat kebutuhan perkembangan jemaat yang semakin meningkat, kehadiran juga pada waktu Natal supaya tidak membludak, bagaimana caranya. Dan juga sekarang 3 tahun setelahnya, gitu, kita merenovasi gedung pelayanan kita di sebelah ini. Di mana kita nggak cuma memperhatikan yang jemaat dewasa, tapi juga gimana dengan usia muda. Anak, remaja, pemuda, tidak hanya anak remaja pemuda, juga dengan pelayanan-pelayanan seperti untuk pelayanan kesehatan, lalu juga bagaimana kita menampung perparkiran supaya jalanan nggak macet, kita mengatur. Ini menunjukkan bahwa GKI Cicurug selain kita menyadari kemajemukan kita, menyadari konteks kita yang semakin beragam, kita juga mau terus berbenah, memperbaiki diri. Apa yang kurang elok kita percantik, apa yang kurang bagus kita majukan bersama. Dan juga ini menjadi komitmen apa? Komitmen GKI Cicurug untuk terus berbenah diri sesuai dengan tuntutan zaman dan keadaan. Bisa saja kita mempertahankan dalam tanda kutip model gedung pelayanan kita, baik untuk ibadah jemaat dewasa, ibadah umum, atau di pelayanan kategorial yang ada di sini. Namun kan yang namanya bangunan Bapak Ibu termakan. Bahan-bahan semua termakan. Bangunan itu saya rasa yang di sini gitu ya, yang paling deket deh, yang sekarang lagi direnovasi, itu sama saya mungkin umurnya tuan dia gitu ya. Kalau lihat kayu-kayunya, wah ini saya bilang ini zaman bapak saya belum lahir juga udah ada ini kayu gitu ya, udah sangat tua. Bisa saja kita mempertahankan model seperti itu, tetapi kan akan beresiko untuk anak-anak remaja kita, anak-anak sekolah minggu kita, pemuda kita, lalu juga untuk pelayanan kesehatan, ya. Harapannya kan pelayanan kesehatan kita semakin hari semakin maju juga nantinya, Bapak Ibu. Nah, kita mengambil keputusan untuk apa? Untuk ayo kita berbenah. Walaupun kita di tengah pandemi, kalau kita nggak melakukannya sekarang, kapan lagi? Karena kita juga harus bisa melihat segala kemungkinan yang ada. Sesuai dengan apa? Tuntutan zaman. Sesuai dengan request yang ada. Juga Bapak Ibu kalau bicara soal GKI Cicurug, tentu kita juga tidak bisa melupakan, ini saya pakai bahasa asing gitu ya, going digital church. Gereja yang bergerak menuju ke arah gereja digital. Kenapa? Karena pandemi COVID-19 ini benar-benar, waduh, Bapak Ibu sampai sekarang gitu ya, segala macam apapun teknologinya saya rasa masih belum mampu menanggulangi pandemi kita yang satu ini gitu ya. Ini pandemi yang wah luar biasa dampaknya, segala sisi dipukul.
Tetapi apa? Tetapi pandemi ini tidak menghalangi GKI Cicurug untuk apa? Untuk membuka ruang pelayanan yang baru, yaitu ruang pelayanan digital. Dari sekian banyak GKI, Bapak Ibu, GKI Cicurug itu adalah salah satu gereja yang siap punya infrastruktur lah istilahnya, punya infrastruktur dan kesiapan untuk melakukan ibadah online. Ya walaupun sekarang kita terpaksa menunda penyelenggaraan ibadah yang online sekalipun karena kondisi pandemi yang semakin mengganas ini, tetapi di tengah, ya Bapak Ibu gimana ya, kalau bicara Cicurug kan mana ada sih orang yang kalau datang ke Jakarta, saya tinggal di mana? Tinggal di Cicurug. Orang pasti akan bingung, itu ada di peta apa enggak Cicurug itu ya? Walaupun sekarang udah ada peta digital, masuk Cicurug itu. Kalau ngobrol sama orang-orang yang dari luar kota atau luar pulau, Cicurug ini masih dihitungnya sebagai Jakarta. Karena Jakarta itu panjangnya menurut orang-orang luar daerah, itu Jakarta itu panjangnya dari Jakarta kota, dari bahkan dari Tangerang sampai ke Pelabuhan Ratu, itu masih Jakarta, Bapak Ibu. Cianjur itu udah masuk Bandung. Sukabumi itu kota sendiri memang, tapi kadang masih dianggap sebagai entah Bandung, entah Jakarta juga. Cicurug ya udah pasti dianggapnya sebagai apa? Sebagai Jakarta. Berarti posisi kita ini posisi yang ya gimana ya, orang aja kadang sulit mau mengakui ini Cicurug itu di mana, ada di peta apa enggak. Tetapi di tengah kondisi kita yang ya mungkin bisa dipandang sebelah mata atau gimana, tapi GKI Cicurug adalah salah satu GKI yang ketika dilakukan assessment untuk ibadah online, kita adalah GKI yang siap dan punya infrastruktur untuk menyelenggarakan ibadah secara online. Dari sekian banyak GKI yang ada. Dan kalau bicara GKI Cici Suci, GKI Cicurug itu ya mungkin salah satu juga yang kesiapannya paling tinggi untuk menyelenggarakan ibadah online. Karena apa? Karena kita punya infrastrukturnya. Sama kayak sekarang gitu ya, walaupun kita berproses untuk menyelenggarakan model ibadah PRT yang online, tapi kan toh pada akhirnya kita jadi juga. Dan dari melihat ini kan banyak gereja yang terinspirasi untuk apa? Untuk ayo kita coba bikin deh. Kita menjadi berkat di tengah situasi pandemi ini. Dan ini menunjukkan bahwa GKI Cicurug walaupun usianya tidak muda lagi, 53 mau 54 itu bukan usia yang muda ya Bapak Ibu ya. Saya mengalami punya orang tua yang beda usianya jauh, 40 tahun lebih dengan saya. Ketika saya umur 10 tahun, saya masih mungkin bisa lari-lari cepat. Orang tua saya mungkin udah agak kesulitan untuk lari-lari gitu ya, karena udah mulai 50-an usianya. 54 tahun bukan usia yang muda. Tetapi apa? Tetapi di tengah umur kita yang sudah tidak muda lagi, kita GKI Cicurug ini masih berupaya untuk tetap update dan juga mengupgrade diri. Tidak hanya sekedar memperbaharui, tetapi juga menambah kemampuannya. Dari yang tadinya hanya sekedar online di Facebook, kadang suka gangguan, nggak terlalu diperhatikan, menjadi kita bisa online di dua, yaitu di YouTube dan juga di Facebook. Waktu kita ibadah masih online. Dari yang tadinya pendaftarannya mungkin nggak ada pendaftaran gitu ya Bapak Ibu, sekarang kita bisa pendaftarannya secara online. Ada web based. Dari yang mungkin dulunya kita nyatet jemaat datang siapa aja namanya, kita catetin satu-satu. Sekarang yang mau datang ibadah, kita udah punya infrastrukturnya untuk pendaftaran. Silahkan daftar, silahkan mengisi, silahkan ini. Jadi kita tahu, oh jemaat ini simpatisan, oh ini jemaat, oh ini. Ini menjadi sebuah apa? Sebuah kesempatan yang baru untuk menatap masa depan. Dan ini Bapak Ibu sesuai dengan visi GKI Cicurug. Nah, mudah-mudahan Bapak Ibu udah ada yang sering dengar itu ya. Jadi apa? Menjadi gereja yang sehat, kuat, dan inovatif. Di mana visi ini dirumuskan terinspirasi dari Roma 12 ayat 2. Kita dipanggil untuk tidak seru dengan dunia. Tapi kita dipanggil untuk berubah. Sehingga kita bisa membedakan mana kehendak Allah. Mana yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Walaupun Bapak Ibu sekarang keadaan serba membatasi, tetapi ketika kita mau menjadi gereja, kita menjadi sebuah persekutuan yang kuat.
pasti kita bisa mengovercome ini semua. GKI Cicurug, saya kalau boleh bilang gitu ya, ini adalah gereja yang bukan gereja apa-apa, tetapi ini adalah gereja yang disayang Tuhan. Kenapa saya bisa bilang GKI Cicurug adalah gereja yang disayang Tuhan? Karena yang pertama, Bapak Ibu, kita berada di tengah masyarakat yang wow, luar biasa. Cicurug bukan masyarakat yang mudah, bukan masyarakat yang cukup open dengan keberagaman. Saya pernah dengar bioskop ditutup. Mau bikin mall nggak bisa. Di Cibadak aja bisa bikin mall. Ya, kita di Cicurug yang orangnya lebih banyak, kenapa? Tetapi di tengah kesulitan itu kita bisa berkarya. Kita bisa merenovasi, memperbaiki gedung ibadah kita, bahkan gedung pelayanan kita di tengah situasi sulit. Itu menjadi sebuah contoh bagaimana Tuhan menyayangi umatnya yang ada di tengah GKI Cicurug ini. Makanya ketika kita merumuskan visi menjadi gereja yang sehat, kuat, dan inovatif, ini sesuai. Di mana Tuhan juga menginginkan kita menjadi sebuah persekutuan yang sehat. Sebuah persekutuan yang saling memperhatikan satu dengan yang lain, saling menguatkan khususnya di tengah kondisi seperti ini, tidak menyerah. Jadi persekutuan atau menjadi gereja yang kuat, saling mendukung, saling menopang, kuat di dalam segala hal, bahkan juga inovatif. Yang paling terakhir ini yang paling penting juga, Bapak Ibu. Kenapa? Karena ketika kita sehat dan kuat tetapi kita tidak mau inovatif, beradaptasi dengan keadaan, ya kita bisa menjadi lemah dan menjadi sakit kapan aja. Tetapi ketika kita sehat, kita kuat, dan kita mau menerima perubahan, senantiasa mengubah cara pandang, memperbaiki, menambah pengalaman, tentu kita menjadi gereja yang semakin siap, menjadi persekutuan yang semakin Tuhan pakai untuk apa? Untuk menghadirkan kemuliaan nama Tuhan di tengah kondisi masyarakat yang kata orang, kondisi masyarakatnya sangat-sangat sulit. Demikian Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan. Barangkali ada yang mau ditanyakan terkait GKI Cicurug, kita bisa ngobrol-ngobrol karena ini acaranya adalah bincang serius tapi santai. Silakan Bapak Ibu. Barangkali ada yang pertanyaan atau ada yang mau nambahin juga boleh gitu ya, karena saya sadar materi ini juga belum menjawab semua begitu. Silakan Bapak Ibu. Barangkali ada yang mau nambahin, ada yang mau bersaksi, barangkali silakan. Ada Bapak Ibu? Mungkin berbagi pengalaman bagi Bapak Ibu yang sudah lama, gitu ya, suka dukanya atau punya pengalaman yang kayak orang tuh mengena banget, silakan. Kan tadi 95, 80, saya aja belum lahir. Bapak Ibu semua udah di Cicurug gitu ya. Kalau zaman dulu Bapak Ibu, jalanan macet apa enggak? Enggak macet ya. Coba Pak Ngadimin, berapa lama kalau dulu Pak, sekitar tahun 90-an deh gitu ya. Bapak kan dari 80-an di sini. 80-90, berapa lama dari Caringin ke Cicurug? Waktu tempuhnya? Ya, 15-20 menit. Pakai motor kita 15 menit, Pak. 15 menit Bapak Ibu pakai motor. Wah. Sekarang berapa, Pak? Kadang-kadang 5 jam, Pak. 2 jam. Pulang kebaktian sore sampai rumah jam 9, jam 10, Pak. Waduh. Tuh? Kalau Bisa habis KRT itu, berkali-kali Pak, ya? pulang malam tuh sampai rumah tuh jam 9, setengah 10 sampai jam 10 pernah, Pak. Waduh. Luar biasa. Coba Bu Sri, dari Parung Kuda dulu ke Cicurug berapa lama, Bu? Dulu masih 80-90-an. Saya dari Parung Kuda. Parung Kuda ke Cicurug, Bu. Berapa lama kira-kira? 10 menit. 10 menit. Sekarang berapa, Bu?
1 jam. Ya, kalau cepatnya setengah jam, kalau lamanya 2 jam 3 jam. Aduh. Jadi Cicurug, kesimpulannya Bapak Ibu, Cicurug makin macet atau makin lancar? Yang macet cuma di pasar, Pak. Pasar Cicurug doang. Kemarin waktu saya nganter kambing, tahu nggak Pak? 1 jam tuh macetnya dari stasiun sampai ke gereja 1 jam. 1 jam dari stasiun Bu ke sini. Ya ampun. Dari Parung Kudanya lancar Pak. Macetnya Udah lancar sampai di depan background saya ini macet gitu ya. Ya tentu Bapak Ibu banyak sekali kenangan kita ya kalau bicara tentang Cicurug, apalagi kalau dari informasi yang saya dengar udah kangen gitu ya. Pada kapan buka lagi Pak? Ya kita harap bersabar ya Bapak Ibu, harap bersabar, banyak berdoa, banyak juga kita melindungi diri supaya apa? Supaya pandemi ini cepat mereda. Tentu kita pun mengambil bagian lah di dalam percepatan penanganan pandemi. Setiap kita pasti punya bagian sekecil apapun itu. Walaupun kita cuma melaksanakan protokol kesehatan, tetap kita punya bagian di dalam penanganan pandemi. Makin cepat, makin sadar, makin istilahnya kayak orang, makin kita taat, makin kita mau mengingatkan orang lain, kita berharap makin cepat juga pandemi ini berlalu. Dan makin cepat juga kita bisa kembali ibadah lagi di gereja kayak dulu. Gitu ya. Bahkan 2 kali ibadahnya kalau dulu, jam 7 sama jam 9. Nah, sekarang kan cuma jam 7 saja dulu waktu itu terakhir. Gitu. Baik Bapak Ibu, jika tidak ada yang ditambahkan, saya rasa materinya cukup sampai di sini. Ya, mudah-mudahan ini menjadi berkat dan juga mudah-mudahan ini memperkenalkan kita, khususnya buat anak-anak nih. Saya lihat nih ada beberapa nih yang anak muda, ada anak atek saya, ada anak korem, ya, memperkenalkan kita dengan gereja kita, yaitu GKI Cicurug. Jadi kalau yang anak-anak atek kalian ketika nanti pelajaran materi GKI Cicurug udah tenang, gitu ya, udah ya sedikit-sedikit tahu lah, walaupun belum semuanya saya gitu ya. Keluarin semua nanti ini jadi kelas katekisasi bukan kelas PA begitu ya. Oke, kalau begitu Bapak Ibu, kita akan lanjut ke doa syafaat. Ada beberapa doa yang sudah masuk di saya. Kita pada kesempatan ini akan berdoa untuk keluarga almarhumah Ibu Tri Daryani, yaitu adik sepupu dari Ibu Aslanto, Ibu Sri Harumi. Kita berdoa supaya keluarga diberikan kekuatan. Kita juga mau berdoa untuk Pak Robert Simorangkir yang sedang tidak enak badan. Juga ini Bapak Patmorjo, ayah dari Bapak Heri dan Bapak Toto. Juga keluarga Ibu Bella, begitu ya, Ibu Bella dan Tari. Keluarga Bapak Hendra Yusuf. Lalu juga Ibu Tina, Mama Kesia. Keluarga Bapak Valdi Ciimel, juga mungkin keluarga Pak Bambang, keluarga Bapak Penatua Elisa Pujianto, semua juga termasuk Bapak Ibu, ini saya bilangnya keluarga apa bukan gitu ya, ya bilang aja lah keluarga besar, keluarga besar karyawan GKI Cicurug gitu ya, ya gimana ya kita ya suka nggak suka kan frontlinernya di sini begitu ya Bapak Ibu ya, berhadapan dengan situasi ya, apalagi berjalan dari rumah atau bahkan tinggal di daerah zona merah ya, kita berdoa juga supaya semua diberikan kekuatan. Juga kita mau doakan untuk renovasi gedung pelayanan kita yang terus bergulir sampai saat ini, walaupun di tengah pandemi gitu ya Bapak Ibu, kita masih dimampukan oleh Tuhan untuk merenovasi. Lalu juga kita berdoa untuk khususnya penanganan pandemi COVID-19. Kita berdoa untuk pemerintah, instrumen pemerintah, untuk para tenaga kesehatan dan dokter, untuk setiap fasilitas kesehatan, dan juga untuk segenap instansi yang terlibat supaya
bisa begitu ya. Lagi mengingatkan setiap masyarakat dan biar masyarakat juga boleh semakin patuh terhadap protokol kesehatan. Juga untuk anak-anak yang sudah mulai bersekolah, kita doakan supaya walaupun mereka sekolahnya masih online, sekolahnya dari rumah, bukan di kelas, supaya mereka tetap semangat. Ya. Ada lagi Bapak Ibu yang mau ditambahkan mungkin pokok-pokok doa? Pak. Apa Bu? Tasya Simatupang udah mulai belajar jalan. Oh iya, Anastasia, aduh anak kakak saya tuh, Anastasia Mariana, ya. Simatupang. Untuk masa pemulihan, ya. Ada anak kakak saya itu anak kakak saya itu. Ada lagi Bapak Ibu? Ya, ada lagi Bapak Ibu? Oke, kalau sudah tidak ada, mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan, kami bersyukur pada kesempatan malam hari ini kami boleh semakin mengenal gereja tempat kami berjemaat ya Bapak, GKI Cicurug ini. Biarlah ya Bapak melalui pengenalan ini kami semakin Engkau pakai untuk boleh menjadi persekutuan yang saling menopang satu dengan yang lainnya, jadi persekutuan yang sehat, jadi persekutuan yang kuat, dan juga persekutuan yang senantiasa terbarukan dengan semangat inovasi kami. Biarlah ya Bapak Engkau memberkati dan memampukan kami untuk melakukan itu semua. Kami berdoa pada kesempatan ini ya Bapak mengingat sanak saudara kami, rekan-rekan kami yang berada di dalam kedukaan, mereka yang sedang sakit, atau mereka yang di dalam pemulihan. Kami berdoa untuk keluarga besar almarhumah Ibu Tri Daryani, adik sepupu dari Bude Aslanto yang sedang diranda kedukaan, biar Engkau yang boleh menghiburkan setiap mereka. Kami berdoa untuk rekan kami yang sedang kondisi sakit, Bapak Robert Simorangkir, Bapak Patmorejo, lalu juga keluar Ibu Agustin, istri dari Pak Puji dan keluarga Pak Puji, juga Ibu Bella, dan sekeluarga, Bapak Hendra Yusuf sekeluarga, Bapak Faldi dan Ci Imel sekeluarga, juga untuk Ibu Tina, Mama dari Kesia. Biarlah ya Bapak Engkau juga memberkati setiap mereka, Engkau yang memulihkan kondisi mereka, Engkau yang senantiasa bekerja lewat obat-obatan yang diminum, vitamin yang dikonsumsi. Juga rekan-rekan kami yang belum dapat disebutkan satu persatu yang lain ya Bapak, seperti Pak Bambang, Purwokanti sekeluarga, juga keluarga-keluarga yang lain, biar Engkau senantiasa pulihkan dan senantiasa sehatkan kondisi mereka. Kami juga mengingat ya Bapak, Saudari Anastasia Mariana yang dalam pemulihan, Kau juga yang boleh terus pantau pemulihannya, juga untuk segenap karyawan GKI Cicurug ya Bapak, di tengah situasi pandemi ini terus juga menjadi salah satu ujung tombak untuk membantu jemaat-jemaat kami yang terdampak, biar Engkau juga terus sehatkan mereka, Engkau yang berikan kekuatan, Engkau yang jaga mereka dengan keluarganya, yang senantiasa terus sertai kehidupan dan cukupkan kebutuhan mereka. Juga untuk proses renovasi gedung pelayanan GKI Cicurug yang terus berjalan, biar Engkau juga yang boleh terus berkati dan cukupkan segala kebutuhannya. Biarlah kondisi saat ini tidak menyulitkan kami untuk menghadirkan fasilitas yang lebih baik untuk pelayanan kategorial kami. Juga untuk penanganan pandemi ya Bapak, untuk para tenaga kesehatan dan dokter, biarlah Engkau juga jaga dan berikan semangat untuk segenap fasilitas kesehatan dan manajemennya, biar Engkau juga sertai para pemerintah kami semua ya Bapak, biar Engkau juga mampukan untuk menghadirkan keputusan-keputusan yang bijak untuk pandemi ini. Dan biarlah kami juga boleh Engkau berikan ketulusan hati, ketabahan hati untuk melakukan segenap protokol kesehatan yang ditetapkan oleh pemerintah. Juga untuk
anak-anak yang mulai bersekolah ya Bapak, biar Engkau juga berikan semangat supaya mereka boleh tetap menghasilkan yang terbaik, tetap belajar dengan sepenuh hati, sekalipun mereka masih belajar dari rumah. Berkati orang tua ya Bapak, yang mencukupkan segala kebutuhan mereka, biarlah orang tua ini juga boleh membimbing, bekerja sama dengan para guru untuk mendidik anak-anakmu, sebab kami percaya pendidikan adalah kerja bersama, bukan hanya satu dua pihak, tetapi semua pihak terlibat, baik orang tua, guru maupun anak. Berikanlah guru-guru juga semangat ya Bapak di situasi yang tidak menentu ini, biar Kau juga senantiasa berikan kesehatan dan kekuatan pada mereka. Inilah doa kami ya Bapak yang jauh dari sempurna, yang hanya kami sempurnakan. Dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus Sang Firman yang hidup, Juru Selamat kami berdoa. Amin. Kita akan menutup Bapak Ibu PA pada kesempatan malam hari ini dengan sebuah pujian yang diambil dari PKJ 288, yaitu Inilah Rumah Kami. Saya akan tayangkan. Rumah yang damai dan senang, siapa yang menjamin tak lain Tuhan saja. Alangkah bahagianya jikalau Tuhan berserta, sejahtera semua sekeluarga bahagia. Bertapalah mesranya ayat ini contohnya, semua anak-anak ikut teladan tinggalnya. Alangkah bahagianya jikalau Tuhan berserta, sejahtera semua sekeluarga bahagia. Dalam kesusahan kami berdoa tak segan, dalam kesenangan ucapan syukur berdoa. Alangkah bahagianya jikalau Tuhan berserta, sejahtera semua sekeluarga bahagia. Menjadi tawanan yang sejuk, sehingga hidup kami berbau harum dan lembut. Alangkah bahagianya jikalau Tuhan berserta, sejahtera semua sekeluarga bahagia. Baik Bapak Ibu, dengan demikian PA kita pada kesempatan bulan ini telah selesai. Barangkali ada pengumuman terlebih dahulu rekan-rekan majelis jemaat atau dari Bapak Ibu sekalian, dipersilakan. Ya, silakan. Mas Marto meninggal. Oh iya, ya, berarti tadi pagi ya. Siap. Ya. Itu ini kontraktor gereja, Bu, yang di seberang maupun yang di sini. Gitu. Kebetulan tetangganya Uti, gitu ya. Tetangganya Uti, tetangganya Pak Hermanto.
Gitu. Oh, yang kontraktor itu ya? Ya, betul, Bu. Wih, pikiran saya sudah lama tuh meninggal, taunya sekarang. Baru tadi pagi. Aduh, ya. Tuh, Bapak Ibu. Terima kasih Uti informasinya. Ada lagi mungkin Bapak Ibu pengumuman? Kasih tahu Eva, Ibu apa lansia Bu Sri siapa sudah tahu semua yang lansia yang belum divaksin? Oh, harap segera vaksin ya, Bu Korin. Iya, karena sekarang belum ntar saya tanya lagi ya. Saya Iya, kemarin fokus itu ya, belum fokus ya. ya itu aja yang kita harapkan ibu-ibu lansia, orang tua yang lansia dia gitu. Siap. Ya. Terima kasih infonya. Ya. Ya. Juga Bapak Ibu mengingatkan terkait dengan ada yang nggak mau. Bu Nani ada yang nggak mau. Iya, memang ada yang nggak mau. Bu Nani nggak mau. Bu Nani Sarni nggak mau. Nanti kita coba persuasif Bapak Ibu. Ya, harusnya prosesnya dari Cicurug itu. Kalau ketemu. Harusnya promkes Cicurug itu. Siap. Baik, juga pengumuman Bapak Ibu mengingatkan kembali untuk ibadah umum itu Bapak Ibu kita menggunakan YKB, linknya setiap hari Sabtu saya share ya di grup keluarga. Ada 3 kali ibadah, jam 9, jam 11, dan juga jam 5 sore. Untuk ibadah umum kita masih mengikuti ibadah yang ditayangkan atau disiarkan oleh Yayasan Komunikasi Bersama GKI, gitu, YKB GKI TV. Lalu untuk ibadah remaja, Bapak Ibu, ibadah remaja dilakukan secara online melalui metode Google Meet. Jadi tolong diingetin ya, Bapak Ibu yang punya anak-anak remaja, diingetin untuk ibadahnya secara online Google Meet. Juga untuk yang Bapak Ibu, anak-anaknya pemuda, setiap sebulan sekali ada ibadah pemuda, tolong dicek di grup pemudanya begitu ya. Itu juga sementara ini kita masih full online mengingat situasi pandemi. Dan untuk yang Bapak Ibu anak-anak sekolah minggu, anak-anaknya tolong diingatkan ibadah sekolah remaja tadi jam 9, maaf. Kalau pemuda itu biasanya Pak Her jam berapa ya pemuda biasanya jam 6 ya? Jam 6, Pak. Jam 6 ya, betul. Jam 6 Jadi sore. Tolong nanti rencananya sih tanggal 31. Oh, 31 ini ya, Pak? Oke. Jadi diingetin Bapak Ibu yang anak-anaknya usia pemuda, ibadah pemuda, ada persekutuan pemuda, ada di tanggal 31, info lebih lanjut silahkan dicek di grup, begitu ya. Dan juga yang remaja setiap minggu jam 9 pagi secara online. Dan untuk yang anak-anak sekolah minggu tolong diingatkan Bapak Ibu itu setiap jam 8 pagi melalui YouTube. Itu ya linknya yang biasa di-share setiap pagi oleh saya, oleh ya guru-guru sekolah minggu di grupnya masing-masing. Juga untuk minggu depan ini hari Minggu ada kenaikan kelas khusus ya. Semua kelas ada kenaikannya, termasuk juga nanti yang kelas manual naik ke ibadah remaja. Begitu Bapak Ibu. Itu saja mungkin pengumuman dari saya untuk metode persembahan. Semua Bapak Ibu bisa lihat di warta jemaat kita yang biasa di-share lewat folder Google Drive, atau juga Bapak Ibu yang untuk merasa terpapar pandemi COVID-19, jangan sungkan-sungkan untuk mengontak gereja. Bisa kontak ke saya, bisa kontak ke Penatua Simon. Untuk apa? Untuk supaya kita juga dapat info terkait apa yang dibutuhkan, apa yang gereja bisa bantu. Itu saja mungkin Bapak Ibu. Cepat sembuh untuk semua. Mungkin nambahin dikit Pak Sam. Ya silakan Pak Hermanto. Mungkin bagi Bapak Ibu yang punya tabung oksigen, kalau memang nggak dipakai, kalau memang berkenan kita mau pinjam untuk persediaan
ya jika ada jemaat lain yang memerlukan. Gitu, Pak. Ya. Mas Her, tadi saya udah bilang ke Pak D Aslanto ada 1. Oke. Sudah bersedia dipinjamkan. Baik, D, nanti kita coba catatkan, nanti mungkin besok atau kapan kita akan segera isi. Tapi nanti mungkin kalau sudah terisi bisa kita simpan di gereja. Gitu ya, di gereja ya Bapak Ibu ya. Jadi nanti kalau misalnya ada yang membutuhkan bisa menghubungi MJ atau mungkin tim dari COVID. Iya. Bapak Ibu yang lain juga kalau punya tabung oksigen silakan gitu ya. Ini kita buat membantu sesama soalnya begitu. Ada lagi Pak Hermanto? Mungkin itu aja Pak, mungkin bisa lebih ditekankan lagi yang tadi untuk yang Bapak Ibu yang punya tabung oksigen atau mungkin bahkan punya tetangga atau kenalannya yang punya tabung nganggur gitu, boleh kita pinjam. Nanti kita akan coba isi dan ya mungkin ada rekan-rekan kita ada yang membutuhkan, jadi nggak kesulitan untuk mendapatkannya. Mengingat sekarang memang agak sulit nih untuk mendapatkan oksigen, apalagi yang tabung besar itu dari beberapa pengisian oksigen memang tidak menerima, dia menerima yang kecil-kecil aja. Begitu Pak informasi dari saya. Jadi Bapak Ibu diingetin ya, yang punya tabung oksigen kosong atau mungkin ada tetangganya yang bisa dipinjemin tabung oksigen, bisa berkoordinasi untuk supaya kita juga punya persediaan stok tabung oksigen di gereja. Untuk apa? Bukan untuk ditimbun di gereja, bukan Bapak Ibu, tetapi untuk disalurkan kepada jemaat-jemaat yang membutuhkan. Kita tahu bersama oksigen itu tabung oksigen ya Bapak Ibu ya, untuk oksigen dalam tabung itu sesuatu yang sekarang dicari orang ya, most wanted item, dan kelangkaan mulai terasa begitu Bapak Ibu. Nah ini kita sekaranglah saatnya begitu Bapak Ibu untuk kita saling membantu satu dengan yang lain, saling mendukung, saling support ya, walaupun wujudnya kecil tapi kita percaya yang kecil pun ini menjadi sesuatu yang bermakna untuk kita bersama. Itu mungkin yang bisa diingatkan kembali. Kalau sudah tidak ada lagi, sepertinya kita selesai. Bapak Ibu tetap sehat, tetap semangat. Bagi Bapak Ibu yang sedang sakit dalam masa pemulihan, tetap semangat, jangan patah semangat. Percaya Tuhan pasti memulihkan. Bagi kita yang dalam kondisi sehat, tetap jaga sesama kita, tetap sayangi mereka dengan melakukan protokol kesehatan. Mau 3M, mau 5M, mau ber-MM, apa aja silakan. Tapi tolong jaga protokol kesehatan, dan yang paling penting jangan menimbulkan kerumunan ya. Sekali lagi saya ingatkan, jangan menimbulkan kerumunan. Karena apa? Karena kita nggak tahu. Itu ibarat kata si jahat yang senantiasa mengintai di depan pintu. Begitu Bapak Ibu. Selamat malam, tetap semangat, tetap sehat, tetap bersukacita, dan kiranya Tuhan senantiasa memulihkan dan menyertai hidup kita. Terima kasih Pak Sam. Selamat malam Bapak Ibu. Terima kasih semua. Sampai ketemu lagi. Terima kasih semuanya.